Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pasaten edisi Senin 28 Oktober 2024. Sebelum kita mengawali akan tugas kerja kita di sepanjang hari ini, kita memohon bimbingan dan tuntunan di dalam firman Tuhan yang kiranya akan memperlengkapi kita untuk kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari yang baru ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa Sorgawi, sebab betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru dalam keadaan selamat dan sehat, tetapi juga diberikan kekuatan kesanggupan untuk melewati keadaan hidup apapun di tengah-tengah perjalanan kami di dunia ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, yang selalu menolong, memberkati kami di dalam kebenaran firman-Mu, supaya hari-hari hidup yang kami jalani semua berkenan di hadapan-Mu, sambil kami berharap dan bermohon, Tuhan ampunkanlah kami semua atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pikiran hati kami dibersihkan, disucikan, dipulihkan, untuk memandang kepada Engkau Tuhan yang adalah sumber berkat dan kehidupan bagi kami sebagai umat yang percaya. Inilah kami umat-Mu yang datang merendahkan diri memohon Engkau berkati kami di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon, kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita di hari ini dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, tema hari ini, berjalan di jalan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah pilihan. Setiap hari kita harus memutuskan makan apa, kemana, kerja apa, dan lain sebagainya. Sering kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang membuat kita bingung dan sulit untuk memilih jalan yang harus kita lalui. Terkadang kita terkecoh dengan tawaran atau jalan yang kelihatannya menyenangkan, seperti bebas dari hambatan, padahal ujung-ujungnya membawa kecelakaan dan juga kebinasaan. Dan saudara, agar kita tidak salah memilih jalan, maka perlu untuk secara terus-menerus membangun komunikasi dengan Tuhan Allah sebagai kompas kehidupan kita. Berseru kepadanya dan memohon kehadiran kuasa-Nya sehingga kita dibimbing ke jalan yang benar. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup Daud penuh dengan berbagai tawaran, godaan, dan juga ancaman. Tetapi ia menyadari bahwa untuk menghadapinya harus berjalan di jalan Tuhan Allah. Karena itu dalam keadaan yang sulit, Daud berdoa kepada Tuhan Allah agar memberikan petunjuk jalan mana yang harus diambilnya. Sebagai raja, Daud tidak mengandalkan akal pikirannya untuk melangkah. Ia percaya sungguh bahwa Tuhan Allah sumber hikmat, sumber kebenaran yang akan menuntun langkah hidupnya. Nah, Daud meminta agar Tuhan Allah mengajarkan kepadanya jalan mana yang harus ia tempuh. Karena jalannya walaupun terkadang kelihatan sulit, namun ada kepastian keselamatan di dalamnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan sebagai keluarga Kristen, nah kita sering menghadapi berbagai kesulitan hidup. Seakan-akan ada persimpangan jalan. Janganlah cepat-cepat melangkahkan kaki pada jalan yang kelihatannya lurus, aman, nyaman, padahal ujungnya adalah jalan buntu. Nah, kita minta petunjuk Tuhan Allah dalam doa dan juga permohonan. Yakinlah bahwa Ia akan mengarahkan kita pada jalan kebenaran dan jalan yang membawa hidup. Tuhan Allah pasti memberi petunjuk kepada kita melalui ketekunan berdoa, rajin membaca firman, serta menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan Allah terkadang memberi jalan berliku-liku, berbatu-batu, bergelombang, dan juga kita melewati badai. Seperti pergumulan sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, kegagalan dan juga cinta. Nah, tujuannya agar kita kuat, kita tidak mudah menyerah dan tidak suka menyimpang. Tetapi dengan iman, marilah kita terus melangkah penuh harap
dalam ketaatan kepada petunjuk Tuhan Allah, bahwa orang benar yang hidup di dalam Tuhan, maka pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik kemana dia akan pergi melangkah untuk menikmati selamat di dalamnya. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh percaya Bapa, setiap jalan yang Engkau mau tunjukkan bagi kami semua, sekalipun mungkin penuh rintangan tantangan, tetapi ujungnya menuju keselamatan. Oleh karena itu, biarlah kami semua tetap menaruh hidup kami hanya di dalam Engkau. Keputusan yang terbaik adalah menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tetap mempertahankan identitas diri kami sebagai orang percaya, yang mau hidup benar, dalam komitmen kesetiaan dan ketaatan menjadi bukti bahwa kami hidup di dalam Engkau. Sehingga tentu firman yang telah kami baca dan renungkan di hari ini, kiranya akan memberikan pertolongan iman bagi kami semua, untuk kami tetap percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang benar, yang tetap memilih untuk mengikuti jalan kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru, yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua. Biarlah hari baru ini boleh mendatangkan berkat damai sejahtera dan sukacita. Hari yang baru ini kami semua mau merefleksikan perjalanan hidup sebagai orang benar, yang mencintai firman-Mu, yang mencintai ibadah kepadamu, yang juga menjadikan doa sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga untuk apapun proses hidup yang akan kami jalani, kami tetap berimankan kepada Engkau Tuhan penolong kami yang ajaib. Kami percaya para hamba-hamba-Mu yang terus Engkau pakai dengan luar biasa untuk memberitakan firman, selalu diberikan hati yang gembira, sukacita melayani untuk terus menyampaikan kebenaran di dalam Alkitab. Sehingga berdoalah kami buat para diaken, penatua, guru agama, pendeta yang melayani di lingkup pelayanan Gemim. Kami percaya mereka semua diperlengkapi untuk kiranya kami memaknai dan menjalankan tanggung jawab pelayanan demi Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan ini. Dan segenap jemaat Tuhan terus diberkati, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak ibu, sampai orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan pakai kami semua dalam persekutuan kasih sebagai keluarga Kristen yang taat firman, yang takut akan Tuhan, sehingga kemanapun Tuhan akan menunjukkan jalan kehidupan bagi kami, maka segala sesuatu pasti akan datangkan satu keadaan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini ada saudara-saudara kami yang bersyukur dan berbahagia karena boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan, sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka di dalam sukacita dan kegembiraan, berkat umur panjang, kebahagiaan dalam keluarga Tuhan anugerahkan dan sediakan. Tapi pun kami mendoakan saudara-saudara kami yang berkumpul dalam keadaan sakit, siapapun mereka Bapa, Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu keberadaan jemaat-Mu yang sementara bergumul dalam keadaan sakit. Di tengah-tengah penderitaan ini, mereka setiap hari berdoa meminta Tuhan menolong mereka. Dan kami percaya bahwa doa orang benar bila yakin didoakan itu sangat besar kuasanya di dalam iman dan penghayatan akan Tuhan penolong yang sangat ajaib, yang kiranya akan memperkenankan mereka sekalian mengalami dan menikmati akan mujizat dan keajaiban Tuhan, sehat dan sembuh dari sakit mereka. Dan pada akhirnya kami mengatakan penyembuhan bukan hanya dari sakit, tetapi iman mereka juga dipulihkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, pemerintah bangsa dan negara kami Engkau berkati, para pemimpin-pemimpin kami yang memimpin rakyat Tuhan berkati, dengan kearifan kebijaksanaan mereka berupaya untuk memberikan yang terbaik, menampilkan sifat kepemimpinan yang takut akan Tuhan, sehingga masyarakat akan diberkati dalam kebersamaan, orang semua bersaudara di dalam Tuhan, dalam mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, dalam ikatan kasih yang terus kami wujud nyatakan dalam bagian masyarakat yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kami akan menjalankan tugas aktivitas kami sambil kami berharap dan memohon Jemaat Gemim Maranatha Selatan diberkati, segenap tanggung jawab pelayanan diberkati di dalam memuliakan Engkau Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami yang hidup. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya semua akan diberkati oleh Tuhan di dalam firman hari ini,
Dan kita percaya bahwa hari ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita sekalian dan seisi keluarga kita. Semoga Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.